Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto dari Elite Hunter Community. Bahwasanya hari ini saya akan membahas di awal bulan April mengenai market outlook. Kira-kira apa yang terjadi di pasar dari minggu lalu dan minggu yang akan datang ini. Oke, kalau kita melihat minggu lalu mungkin market sedikit lebih tipis karena kita melihat di sana ada libur yang cukup panjang, yaitu mulai dari libur Jumat Agung hingga hari Senin hari ini kita masih sebagian Eropa masih tutup. Bahkan kita baru mungkin start lagi, nanti market akan lebih fluktuatif di malam hari nanti. Nah, kalau melihat data minggu lalu, ternyata kita melihat bahwa lapangan kerja Amerika Serikat atau non-farm payroll-nya itu sangat bagus sekali dari ekspektasi 652.000 pertumbuhannya dari sebelumnya 468.000, ternyata hasil yang muncul adalah 916.000 atau artinya kira-kira 1,5 kali lipat daripada ekspektasi pasar. Dan kita juga melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat untuk bulan Februari itu ternyata turun dari 6,2% menjadi 6,0%. Berarti kita melihat setelah pandemi yang berjalan kurang lebih 1 tahun ini, tingkat pengangguran perlahan-lahan di Amerika Serikat mulai mengalami penurunan. Tetapi di sisi average hourly earnings atau pendapatan per jam rata-rata, itu sedikit menurun dari sebelumnya plus 0,3% sekarang menjadi minus 0,1%. Berarti artinya ada sedikit penurunan upah yang dihasilkan dari pekerja selama bulan Februari jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, kemudian juga melihat data lain seperti tentang Institute Supply of Management dari Manufacturing PMI-nya, itu minggu lalu juga kelihatan lebih bagus dari bulan Februari sebelumnya 60,8, sementara di bulan Maret mencatat 64,7. Berarti ada peningkatan indeks dari Purchasing Manager Index untuk sektor manufaktur. Nah, kemudian dari sisi yang lain, kita melihat juga dari data negara lain seperti di Australia, retail sales-nya di bulan Maret mengalami penurunan dari sebelumnya 0,3% menjadi minus 0,8%. Dan kemudian dari sisi Kanada, kita melihat GDP-nya Kanada juga cukup bagus dari sebelumnya 0,1% menjadi 0,7%. Nah, kalau melihat data yang muncul di minggu lalu, jika dibandingkan nanti ke depannya secara pola harga, memang di minggu kemarin boleh bilang pergerakan agak tipis. Tapi pergerakan harganya kalau di minggu lalu lebih ke arah koreksi dari penguatan dolar yang sudah terjadi di minggu sebelumnya. Jadi kalau memperhatikan secara lebih detail, euro perlahan-lahan mulai naik dari level terendahnya di mendekati 1.1700, kemudian naik pelan-pelan hingga hari Jumat ke 1780. Jadi memang ada sedikit koreksi setelah dia turun cukup banyak dari level 1,2 sebelumnya, setelah 2-3 minggu berturut-turut US dollar menguat dan euro turun yang cukup banyak. Hal ini salah satu alasan kenapa US dollar menguat tentu saja adalah pengaruh peningkatan treasury yield-nya Amerika Serikat, di mana untuk bonds-nya Amerika Serikat untuk yang 10 tahun tuh nilainya cukup meningkat jika dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan salah satu pertanda atau harapan pasar bahwa suku bunga Amerika Serikat kemungkinan akan dinaikkan di tahun 2022 di akhir atau di kuartal akhir di 2022. Padahal sebelumnya banyak pasar memprediksi bahwa sampai 2023 Amerika Serikat atau Fed belum melakukan akan kenaikan suku bunga. Namun melihat rencana kenaikan suku bunga ini tidak lepas juga tentu saja dari nilai inflasi yang terjadi, kemudian juga keadaan market pasar yang mungkin pelan-pelan akan membaik di bulan Juni hingga Desember nanti. Apalagi program vaksinasi yang sudah dilaksanakan saat ini di Amerika Serikat sudah cukup masif, dan kita melihat bahwa dari data CDC-nya Amerika itu pelan-pelan penambahan jumlah kasus positif COVID mulai makin menurun. Nah, kalau lihat di minggu ini, kita tentu saja akan mengamati data. Pertama, salah satu data suku bunga Australia, itu perkiraannya masih tetap unchanged dari 0,1% menjadi 0,1%, dan prediksi pasar sementara memang belum ada kenaikan suku bunga mungkin sampai dengan akhir 2022. Namun, di sisi lain kita melihat juga ada report atau hasil meeting dari FOMC itu akan di-launch di Kamis dini hari jam 1 dini hari pagi. Itu biasanya akan menggambarkan kira-kira arah Fed ini ke depannya akan bagaimana setelah mereka menggelontorkan stimulus yang sudah disetujui oleh Senat dan sudah dianggarkan oleh Presiden terpilih Joseph Biden. Nah, kita melihat kira-kira apakah stimulus itu
akan memberikan efek atau dampak positif terhadap masyarakat Amerika Serikat, ataukah juga mungkin akan ada stimulus tambahan karena memang Presiden Amerika saat ini sudah merencanakan untuk menambahkan lagi stimulus ke depannya, baik untuk segi infrastruktur maupun segi kesehatan. Nah, dari negara lain di Kanada itu hari Jumat kemungkinan besar akan rilis unemployment change atau employment change-nya Kanada yang diperkirakan justru menurun di bulan Maret nanti. Jadi dari 259.200.000 kemungkinan akan turun menjadi 90.000, artinya ada sedikit kemungkinan penurunan terhadap nilai Kanada. Tapi dari sisi tingkat penganggurannya ini diperkirakan juga turun dari 8,2% menjadi 8%. Nah, ini akan dirilis di hari Jumat malam itu sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, jika menilik data-data yang beredar saat ini, kita secara teknikal kita melihat bahwa koreksi yang saat ini terjadi kemungkinan masih akan berlanjut. Jadi penguatan US dollar minggu ini kemungkinan besar tidak akan terlalu banyak, walaupun data non-farm payroll minggu lalu cukup bagus. Dan kita perkirakan bahwa euro akan bergerak di rentang 1.1700 hingga 1.1850, sementara mata uang seperti pound sterling itu akan bergerak di level 1.37, 1.3700 hingga 1.3950. Jadi ada peluang untuk menguat dulu untuk pound sterling maupun euro. Kita melihat bahwa dari sisi teknikal ada sedikit koreksi lah terhadap penguatan dolar yang sudah terjadi dalam 2 minggu terakhir ini. Sementara dari segi gold kita melihat masih range setelah kemarin rebound dari 1.677 dolar per troy ounce-nya, kemarin sampai Jumat malam dia rebound hingga 1.829 menjelang closing di hari Kamis. Karena hari Jumat kita tahu bahwa Jumat merupakan libur Jumat Agung, jadi market untuk gold itu tutup. Nah, hari ini market gold sudah bergerak kira-kira sudah start di 1720-an hingga 1730-an. Jadi kita melihat tantangan resisten di atas adalah sekitar di 1755 ya. Jadi tantangan resisten kuat ada di 1755 dengan range bawah di 1700. Sementara kita kalau tidak menembus resisten ini kemungkinan besar emas akan kembali terdorong ke bawah, tapi potensi untuk break ke atas akan lebih meyakinkan pasar bahwa emas kemungkinan low-nya sudah terbentuk dan pelan-pelan akan makin merambat naik. Nah, demikian itulah alasan yang bisa atau ulasan minggu ini bersama saya dari Halim Sugiarto dari Elite Hunter Community. Buat teman-teman yang merayakan Paskah, saya ucapkan selamat Paskah. Jangan lupa tetap fokus, tetap bersemangat, stay focused and keep healthy. Terima kasih.